Shalom, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semua. Saya rindu pada pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati kami hingga sampai saat ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau serahkan setiap pujian, setiap penyembahan maupun firman Tuhan yang akan kami terima. Kau yang memberkati Tuhan, bahwa setiap apapun yang kami mungkin alami, Tuhan yang tetap memberikan kami kekuatan, kesegaran, Tuhan yang tetap memberikan kami pengharapan, menyembuhkan setiap sakit, penyakit, Kau yang mengangkat setiap beban permasalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami rindu Kau yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapa Surgawi, dengan penuh kerenan hati kami akan berbicara tentang firman-Mu. Hanya urapan Roh Kudus yang telah menyertai kami sedang pemilihan kami. Kami tahu, haleluya, bahwa sampai dahulu kala, sampai hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Biarlah Roh-Mu yang berbicara, firman-Mu menerangkan dalam perjalanan hidup kami sekalian. Umat manusia di muka bumi ini boleh mendengar akan suara Tuhan di dalam problema dan masalah, dalam penderitaan dan kesukaran, masalah yang serius sekali, COVID-19. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan yang kami permuliakan dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika pada saat ini kita masih bisa berjumpa kembali, meskipun di dalam ruang waktu yang berbeda, tidak sama yang hadir dan datang, tapi marilah kita bersyukur Tuhan masih memberikan satu kasih, anugerah dan kemurahan dari sorga, bahwa firman-Mu tidak pernah terbendung, firman-Mu tidak pernah kena halangan. Dari zaman dahulu kala sampai kini, firman-Mu ya dan amin tetap berjalan untuk memenangkan banyak jiwa, guna hormat, kemuliaan, kebesaran akan nama Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Jikalau pada hari ini kami akan membuka firman Tuhan di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati yang murni, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kota ini dan tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Raja Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu
matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, haleluya, bahwa ini berita Tuhan, haleluya, di mana pada saat ini adalah zaman-zaman yang banyak orang membawa orang mengalami banyak penderitaan. Saudaraku sekalian, kita melihat, saudaraku sekalian, kalau zaman ini kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-18, dia berkata, firman Tuhan ini, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku sekalian, penderitaan ini kita rasakan di dalam kehidupan pada saat ini. Tapi penderitaan itu pada zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada satu pengharapan yang besar, bahwa kita akan menerima satu pengharapan dari penderitaan yang total, dari ujung bumi sampai ujung bumi, semua ketakutan dalam kesusahan yang amat sangat. Firman-Mu senantiasa membawa satu kedamaian, mengingatkan kembali supaya kami tetap, haleluya, belajar memuji, menyembah, dan mencari Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan ini di dalam Yesaya 38 ayat yang 1 saya bacakan kembali. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya dan bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku sekalian, ya, orang kalau mendengar berita yang demikian, engkau akan mati dengan penyakit yang tidak ada obatnya sampai pada saat ini, seperti COVID-19 yang melanda dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Saudaraku semua, kita merasakan satu kekhawatiran dan ketakutan. Semua harus melakukan lockdown menurut dari peraturan internasional, bahwa untuk memerangi daripada COVID-19 ini hanya dengan menurut akan pemerintah, Departemen Kesehatan dan lain sebagainya yang sudah dirancangkan, dan seluruh bumi melakukan perkara ini. Baru lockdown itu lama-lama kehilangan kekuatannya. Dia tidak dapat menulari manusia lagi, karena manusia menurut dengan peraturan-peraturan tata cara di dalam kesehatan dan pengembangan akan virus ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Di sini kita melihat Raja Hizkia, dia sakit hampir mati. Nabi Yesaya berkata bahwa engkau akan mati. Ini firman Tuhan. Beritahu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudaraku sekalian, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dengan hati nurani yang murni, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu Tuhan.
Haleluya. Saudaraku sekalian, kemudian menangislah Hizkia, menangis dengan sangat. Haleluya. Meneteskan air mata yang terlalu amat banyak, tidak dapat terhitung. Haleluya. Mungkin air mata itu akan habis, saudaraku sekalian, ataukah sudah habis, saudaraku sekalian. Kalau sampai pada waktunya dan dia dinyatakan dia akan mati, kembali menjadi tanah, debu adanya. Firman Tuhan, saudaraku sekalian, selanjutnya Hizkia ini dia berdoa menghadap tembok Bethlehem. Saudaraku sekalian, ya, di sana waktu kami di Holy Land, kita melihat ratapan, tembok ratapan, semuanya menghadap, menempelkan kepalanya di tembok itu, dan banyak yang tersungkur meraung-raung karena mereka merasa kesepian, ditinggalkan Allah yang telah menciptakan kita, ditinggalkan Allah yang telah membimbing dia, ditinggalkan oleh Allah yang memberitakan firman Allah untuk melakukan haleluya, percaya kepada Tuhan sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudaraku sekalian, di sini kita melihat saudaraku Raja Hizkia, dia berkata, aku cukup baik Tuhan. Dan dalam pengakuannya dengan murni dia katakan, di hadapan-Mu aku sudah setia, aku sudah tulus hati, bahkan aku melakukan apa yang baik di mata-Mu, membuat bermacam-macam kebajikan, mencintai negara, bangsa, sesama, tanah air, suatu sekali semua dicintai, dikasihani, dan memberitakan firman Tuhan dengan damai sejahtera di negeri yang mengalami aman dan makmur itu. Tapi dia, saudaraku sekalian, mengalami penderitaan penyakit yang tidak ada obatnya. Seperti pada masanya kita hanya menanti vaksin COVID-19. Saudaraku sekalian, ya, masih meraba-raba, masih melalui penyelidikan dan menantikan menantikan hasilnya. Jikalau itu terbaik, terjadilah. Tuhan masih memberikan kemurahan senantiasa dan perjalanan hidup manusia dengan usaha manusia ini, dan Tuhan masih menantikan waktu yang indah untuk perjalanan kita sekalian, dan kita akan melihat dunia akan pelan-pelan dipulihkan kembali. Saudaraku sekalian, dari penderitaan menjadi kesukaan yang luar biasa, sebab waktu-waktu yang telah berlalu di dalam karantina, saudaraku sekalian, di dalam lockdown, semuanya stres, sehingga rumah tangga, saudaraku sekalian, seringkali berbeda pendapat, sebab setiap hari ketemu terus 24 jam, bisa 26 jam, saudaraku sekalian, sehingga tidak ada yang dibicarakan lagi. Semuanya membosankan, semuanya memuakkan, semuanya membuat kita tawar hati kita. Kita tidak dapat ibadah, kita tidak dapat memuji nama Tuhan. Kita tidak, saudaraku sekalian, ya, dapat melakukan segala kebajikan yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Kita bersyukur akan pemerintah kami yang kita lihat oleh kasih anugerah Tuhan, berkat ilahi yang menyertai sebagai pimpinan. Haleluya. Oh, terlalu amat indah, saudaraku sekalian. Kita bisa bekerja bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan memberikan berkat ilahi di bumi pertiwi, di mana kami dilahirkan, di mana kami boleh makan dan minum dari bumi pertiwi, di mana kami boleh berusaha, kami boleh beribadah,
dengan damai dan sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan, satu anugerah yang besar. Saudaraku sekalian, kita melihat haleluya bahwa ini pengakuan daripada Raja Hizkia. Dia sudah melakukan hal yang terbaik. Lalu ayat yang 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Satu kesaksian selaku sekalian, ya. Saya sakit liver mulai sejak kecil, saya tidak tahu, tapi saya lemah, saya gampang sakit selaku sekalian, dalam keadaan yang lemah, dan ternyata ada virus yang tumbuh sejak saya kecil, tidak tahu dari mana asalnya, ikut terus sampai usia lanjut ini, umur 60 tahun virus itu diketahui. Tapi oleh kasih anugerah Tuhan, kami sudah berusaha untuk berobat selaku sekalian, tapi Tuhan menunjukkan jalan. Haleluya. Kami berobat dan virus itu dideteksi, tidak tumbuh kembali, tidak kelihatan kembali di dalam laboratorium, tidak ada tanda-tanda lagi, dan bahwa virus itu sudah mati dan keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kesaksian. Yang kedua, tiba-tiba pada saat ini waktu hari Natal, selaku sekalian, di dalam tahun 19 ya, dan 19 Natal 19 seharusnya saya harus kontrol ke sana. Setelah beberapa bulan kami mengalami satu operasi selaku sekalian dengan laser, maka saya akan memeriksakan diri sana. Tapi ternyata selaku sekalian, ya, 24 Januari kita akan terbang ke sana bersama dengan keluarga untuk kontrol. Tapi COVID-19 ini muncul di Singapura, ada 2 katanya. Di tempat-tempat lain selaku sekalian ada, tapi akan berkembang dengan pesat. Ternyata sampai hari berbulan-bulan, dari 24 Februari sampai hari ini kami tidak pernah kontrol, tidak pernah cek. Tuhan sudah mengangkat penyakit kami. Tidak ada gumpalan lagi di dalam liver kami, tidak ada nodul lagi, tidak ada batu karang, tidak ada cancer lagi, selaku sekali. Ini kasih anugerah Tuhan. Tuhan sudah menolong, mengangkat, menyembuhkan karena kasih anugerah Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi, selaku sekalian. Kalau kami dipanggil pulang, memang kehendak Tuhan. Terjadilah selaku sekalian. Tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu obat yang bisa mempertahankan hidup manusia dari awal diciptakan sampai hari ini, terus kembali menjadi tanah tak henti-hentinya. Haleluya. Selaku sekalian, firman Tuhan mengajar seterusnya kepada kita, selaku sekalian, ya, di dalam ayat yang keempat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan Tuhan akan menambahkan, melepaskan engkau dari jajahan kota itu, dari Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Jadi tangan Tuhan itu campur tangan, selaku sekalian,
ya, melepaskan kota ini di dalam tangan Raja Hizkia Yehuda ini. Saudaraku sekalian, ya, aku akan memagari kota ini. Kota ini akan dipagari dengan kekuatan yang datang dari kekuatan kuasa Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 telapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Bayang-bayang matahari itu dibentuk semacam patung untuk melihat matahari ini berada di ufuk mana, di utara, di selatan, di barat, di timur. Dan pada jam 12 tidak ada bayang-bayang yang ada, tapi mundur 10 tapak, maka bayang-bayang kelihatan. Saudaraku sekalian, ya, inilah saudaraku sekalian, itu sebagai tanda bahwa Tuhan telah menguasai matahari yang Dia telah ciptakan, mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Inilah janji Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Jadi kita melihat, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mendengar setiap orang yang menyerahkan hidupnya di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir sekali, kita akan membaca Roma 8 ayat yang ke-18. Sekali lagi, saudaraku sekalian, ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa semuanya saat ini menderita, semua mengalami kesakitan, semua mengalami kefrustasian, semuanya mengalami kehilangan pengharapan, semuanya akan menanti masa depan, dan seluruh apa yang kita usahakan sia-sia adanya. Orang yang sudah menabur, menyimpan, mengatur segala perjuangan dalam hidupnya gagal total pada tahun-tahun yang terakhir ini. Kita melihat suatu sekali, tapi Tuhan akan pulihkan kembali, bahwa karena kasih anugerahnya, haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu, di mana kami, Tuhan, berikan kesempatan untuk berbicara tentang firman-Mu. Haleluya. Berkat-Mu atas kami sekalian menyertai nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam kasih karunia Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Mari saudaraku sekalian, kita mau angkat roti ke atas sebagai tanda hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman percaya kita mau makan bersama. Kita mau angkat cawan ini ke atas sebagai tanda hormat di dalam kematian Kristus Yesus Tuhan di Bukit Golgota untuk kami, untuk penebusan segala dosa kami, keselamatan kami, sampai Dia kembali pada waktunya kali yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan minuman yang kita mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita mau minum bersama dengan iman percaya. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah menikmati perjamuan kudus-Mu. Terima kasih, ucapan syukur yang tidak terkatakan, bukan melalui kata-kata kami saja, tapi melalui hati nurani kami yang terdalam, guna hormat kebesaran tahta kemuliaan-Mu. Haleluya, nama-Mu kami permuliakan.
Bapa Sorgawi, ucapan syukur yang tidak terkatakan melalui hati nurani kami sebenarnya. Haleluya, dengan murni kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih sayang anugerah Tuhan yang melimpah dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, haleluya, Engkau menyertai kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Berkat ilahi menyertai yang sudah membawakan berita firman Tuhan. Haleluya. Dan berkat-Mu atas pelayanan berjalan Tuhan sampai Maranatha. Nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan. Untuk memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera menyertai segenap saudaraku sekalian. Kesembuhan ilahi Tuhan kerjakan dalam setiap sakit kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam sesuai dengan janji-Mu. Nama Kristus Yesus Tuhan yang kami permuliakan. Pulanglah dengan damai, dengan sejahtera, dengan membawa berkat ilahi dari perkara surgawi dan bumi sementara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian oleh kasih anugerah dan rahmat-Mu yang menyertai kami. Dan kasih sayang anugerah Kristus Yesus Tuhan, kami ucapkan syukur yang tidak terkatakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.